Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jam 4 sore kita ada info satu unit carry 10. Nah, unitnya ada di belakang saya. Kita lokasi masih di Purbalingga, Jawa Tengah. Hari ini kita cek unit untuk stok kita di showroom. Terus kalau misal unitnya ini nggak masuk sama kita, nanti teman-teman kalau tertarik boleh, nggak masalah. Nanti kita akan cek cara bodi, sasis, semua keseluruhan plus minusnya lah, karena yang namanya mobil tua pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Nah, ini unitnya di STNK itu tahunnya 94, 1000 cc, mesinnya udah otomatis ya F10A, 1000 cc, platnya RD Banjarnegara. Sekalian kita cek ya. Kalau dari bodi-bodi sebenarnya ini bodinya masih utuh ya. Depan itu masih ngaleng. Untuk talang-talang ini sebenarnya dia masih orisinil, bagian atas, bagian bawah juga dia masih ada nitik pabrikannya seperti ini. Untuk pintu-pintu juga dia masih ngaleng, aman, dia nggak ada dempulan daerah sini. Cuman untuk lampu, nah lampunya ada pecah dia. Nah lampunya udah bukan pakai orisinil Koito, dia pecah yang sebelah kiri. Jadi sebenarnya unit ini ada beberapa PR lah. Salah satunya itu kaca depan kiri pecah. Ya kalau untuk ini saya rasa diberesin bisa ya. Ini dirapikan bisa. Kalau soal lampu gitu, yang vital kan nanti kita ke sasis, kemudian ke mesin gitu ya. Nah bagian depan menurut saya oke-oke aja. Nah untuk bagian bumper ini, bumpernya dia kalau untuk dari catnya itu udah kayak gini, catnya udah nggak bagus, catnya udah kurang bagus, agak meruntuh seperti ini. Kalau dari grill-grillnya ini masih rapi sebenarnya, dia grillnya nggak ada yang patah gitu. Cuman untuk area lampu aja inilah, kalau ini juga aman sebenarnya, nggak ada yang patah. Tinggal kalau disamain warnanya tinggal di spet warna gitu. Nah terus lampunya aja, kalau untuk keriting kanan kiri dia masih oke. Pulang ngaji dek, yang pinter ya. Semoga jadi anak yang soleh ya, jangan kayak pak kameramen ini. dia solehah. Kemudian dari talang-talang yang sebelah kanan dicek juga. Kalau talangnya masih rapi, sambungan-sambungan seperti ini masih kelihatan jelas, dia nggak ada dempul. Atapnya juga orisinil, atapnya juga bagus, dia masih orisinil. Nah pintu-pintu yang sebelah kiri juga ngaleng dia. Nah bagian bawah juga dia masih ngaleng. Kalau untuk cat pasti dia udah cat ulang, cuman dempulannya dia nggak ada, masih tipis gitu. Kayak bak belakang ini juga dia masih aman, dia masih orian, dia cat-cat epoksinya masih kelihatan bagus. Baknya juga dia baknya lempeng, karena kebanyakan memang carry 10 itu dia nggak pakai muatan berat ya, jadi baknya itu masih lempeng kayak gini gitu. Cuman kalahnya biasanya kalau mobil-mobil seperti ini kalahnya di keropos. Nah cuman untuk baknya ini dia masih aman, dia nggak ada keropos, pojokan-pojokan seperti ini yang rawan keropos dia masih bagus, masih oke. Nah untuk bagian belakang, oke, kamera muter coba bagian belakang. Nah untuk bagian belakangnya dia catnya udah beladu seperti ini. Cuman untuk Suzuki seperti ini masih ada. Sebenarnya kalau dari bagian belakang, kalau baknya sih dia masih ngotak, masih lempeng gitu. Cuma untuk daerah sini ini catnya ngelupas, jadi dia bisa jadi bakal karat ini. Ini perlu dirapikan, alias harus disepet lah biar nggak jadi karat nantinya. Tuh untuk yang sebelah kiri, kiri ya. Untuk yang sebelah kiri ini masih ngaleng, dia masih ngaleng, masih lempeng, kempot-kempot daerah sini seperti ini kondisinya. Nah ada lecet bagian seperti ini. Untuk bannya ini kempatnya pakai ring 13, velgnya juga udah velg racing. Sebenarnya mobil ini kalau dari bodi itu masih banyak yang ori, dalam arti dia nggak ada dembulan-dembulan yang berarti lah. Cat ulang tetap ada, cat orisinil juga ada gitu.
Untuk unitnya dari luar seperti ini kondisinya. Coba kita cek kondisinya dari dalam. Tuh ya. Sileran-sileran seperti ini ada. Nah, ini ada, cuman warna juga ya kalau dari cat udah kurang mengkilap lah ya. Seperti ini ada botak-botak daerah sini. Cuman door trimnya ini bagus dia. Nah, ini door trimnya saya rasa udah gantian gitu. Door trimnya masih bagus, tinggal ini kurang dirapikan ya. Pengaitnya ini kalau dirapikan seperti ini lumayan. Selebor-selebor ini sambungan seperti ini masih ada, masih kelihatan. Oke, lanjut ke lantai. Nah, untuk lantai ini ya, lantai kondisinya dia ada beberapa bagian yang sedikit keropos kayak gini nih. Jadi teman-teman bisa, ini mau seperti ini aja sih nggak apa-apa lah ya. Nah, terus kalau mau diberesin ya ini perlu dirapikan, intinya seperti itu. Kalau lantai-lantai depan yang lain sih masih cukupan oke. Untuk dashboardnya ini cukupan kalau menurut saya. Bagus banget enggak, jelek juga enggak gitu. Kalau untuk joknya, nah joknya ini apa namanya, lapis. Joknya pakai lapis seperti ini. Cuman kondisinya ada beberapa yang sobek, daerah sini dan daerah sana. Plafon-plafon seperti itu kondisinya, teman-teman bisa menilai sendiri. Sekarang kita cek untuk yang sebelah kanan. Nah, kita cek kondisinya untuk yang sebelah kanan interior ya. Karena tadi eksterior sudah. Pintu-pintu sileran seperti ini masih ada. Kalau door trimnya ini jelek. Jadi door trimnya ini dia sobek seperti ini kondisinya. Gitu ya. Nah, untuk minusnya, unit ini minusnya itu ada di sini nih. Jadi untuk lantai depan sebelah kanan itu keropos dia. Nah, ini PR. Kalau menurut saya ini PR, teman-teman istilahnya bisa apa ya, mau buat toleransi seperti ini nggak apa-apa, kita sampaikan apa adanya, mau diberesi, nggak cocok juga nggak apa-apa toh. Hari ini memang kita cek unit kondisinya seperti ini. Kita juga belum memutuskan ini unitnya mau diambil apa enggak. Kita masih belum memutuskan, kita masih cek dulu gitu. Nah, biasanya kalau setir itu untuk carry 10 dia setirnya speleng. Tapi ini saya rasa enggak, dia enggak kocak. Jadi untuk wormnya dia masih aman gitu. Dashboard seperti ini kondisinya. Kalau setirnya ori dia. Setir carry 10 seperti ini, ada grip-gripnya seperti ini untuk carry 10. Sekarang coba kita cek untuk mesin ya. Kita buka ruang mesin. Nah, kemudian kita udah buka di bawah jok. Jadi untuk di bawah jok ini kita ngecek sekalian mesin, oli mesin, terus kemudian kayak sasis-sasis bagian sini ini agak sering terjadi keropos ya. Cuman untuk daerah sini sebenarnya ini kondisinya kotor dia. Kotor, kondisi seperti ini ya. Sebenarnya untuk keropos itu sasis dia masih aman untuk daerah sini. Sasisnya aman, selebor juga aman, dia nggak ada apa namanya keropos daerah sini, masih cukup bagus. Cuman area sini aja ini agak keropos dia. Nah, daerah sini kondisinya seperti ini. Untuk nomor rangka ini masih kelihatan, masih terlihat jelas, ini masih bisa dibaca. Kemudian yang lain-lain berarti ke ruang karter ya. Oke, saya sebelah situ aja dulu ya. Nah, ini yang sebelah kiri. Jadi memang mesinnya miring seperti ini ya untuk F10 ya, 4 silinder 1000 cc gitu. Nah, sebelum ke mesin sekalian ya, untuk selebor-selebor yang sebelah kiri kondisinya masih cukup bagus seperti ini, masih rapi, masih oke gitu. Nggak ada keropos juga, masih aman. Daerah bawah jok seperti ini masih oke. Sasis-sasis juga masih aman dia itu. Untuk mesinnya ya, untuk mesin carry 10 seperti ini kita cek dulu untuk oli. Nah, ini agak, kalau 10 itu sticknya masuknya agak tersembunyi gitu. Stick olinya ini baru ya, stick olinya ini baru gitu. Olinya juga masih aman dia, nggak ada ciri-ciri dia oli kecampur sama air radiator. Jadi olinya masih bagus juga, dia belum terlalu lama. Nah, ini tumben 10 masuknya gampang. Nah, untuk rembes-rembes oli sebenarnya area atas itu bagian deksel ini aman, dia nggak ada rembes-rembes oli. Kemudian bagian bawah kotor aja saya rasa sih, bagian bawah kotor. Nah, kita nanti cek dari bagian bawah coba gimana ya. Dari atas itu masih cukup, nggak ada rembes-rembes oli, jadi masih aman kondisinya. Oke, lanjut. Sekarang kita starter. Rotaknya masih bunyi normal, tek, berarti ada bensinnya ya. Ini mesin sudah dinyalain.
agak saya gas sedikit karena ini masih dingin jadi getar gitu ya. Nah, cuman kalau dari mesin dia halus, aman, istilahnya dia ring seher itu nggak kena. Kalau ring seher itu kena, dia biasanya kedengeran bunyinya itu ada yang aneh. Tapi ini normal sih. Sedikit geber pun dia masih normal. Ada ngasep, coba ada ngasep putih nggak untuk bagian knalpot? Aman ya? Saya matikan dulu. Itu biasanya kalau ring seher kena itu ada ngasep putih. Tapi ini nggak ada ngasep putih. Jadi mesinnya memang masih cukup oke. Istilahnya kita starter, suaranya masih halus. Kita geber pun nggak ada suara yang aneh. Ngasep putih bagian knalpot juga nggak ada. Jadi kondisi mesin masih aman, masih bagus. Sekarang lanjut ke sasis ya. Sekarang kita lanjut ke sasis. Untuk sasis yang tengah kiri, nah biasanya rawan keropos daerah sini. Nah ini sasisnya masih bagus dia. Dia masih bagus, masih orisinil sasis yang kiri gitu. Sampai ke bagian belakang. Lanjut ke sebelah kanan. Nah ini untuk yang sasis sebelah kanan belakang jok supir, jadi ini masih apa adanya seperti ini. Jadi tapi ini masih ori, jadi dia sambungan-sambungan seperti ini masih kelihatan, masih cukup rapi. Nah ini sampai ke bagian belakang. Sorry ketinggalan itu untuk daerah gearbox. Biasanya kan dia gearboxnya kalau rembes-rembes oli daerah situ kelihatan ya. Sama bagian karter. Ini sepertinya untuk karter dia aman, nggak ada rembes oli. Gearbox juga dia masih aman, nggak ada rembes oli juga. Nah ini untuk lantai depan. Ini lantainya masih cukup bagus dari bagian bawah. Karena yang keropos tadi yang keropos tadi kanan pojok gitu ya. Nah tapi dari bagian bawah kelihatan itu. Yang kanan pojok itu dari bagian bawah seperti ini kondisinya. Gitu. Untuk sasis depan masih cukup oke, yang sebelah kanan kondisinya seperti ini. Nah untuk yang sebelah kiri ini seperti ini kondisinya. Nah ini kondisi yang sasis depan kiri gitu. Kalau cross member kayak gini masih oke, masih bagus. Untuk unitnya kita udah cek semua. Sementara kita tinggal balik dulu karena kita masih dalam proses nego-nego. Jadi PR-nya sebenarnya di pojok kanan depan itu untuk lantai aja. Itu perlu dirapikan. Kalau untuk body sebenarnya masih banyak yang orisinil, alias dia masih aman dari dempul. Ya kalau memang sepet-sepet sih tetap ada ya. Karena tahun 94 untuk kondisi seperti itu sebenarnya cukup bagus gitu. Tetap ya kalau soal minus, bicara minus pasti ada lah tahun 94. Satu hal lagi, untuk pajaknya itu kan mati 2 tahun. Nah, sementara masih buka 30 juta untuk pemiliknya. Jadi kita masih dalam proses nego-nego. Jadi buat teman-teman nanti yang berminat bisa hubungi kita aja dengan kondisi apa adanya seperti itu, atau harus minta dirapikan. Misalnya kayak lampu depan itu ada yang pecah, itu nanti kita rapikan. Terus bumper bisa lah kita sepet. Kalau untuk body, sayang sebenarnya bodinya masih banyak yang ori gitu aja. Kalau baknya juga masih cukup bagus, masih lempeng. Ya gitu aja lah. Untuk kesimpulan dari kita, ya kondisi mobil cukupan lah kalau menurut kita. Cuman proses nego-nego aja yang belum selesai gitu. Sementara unit masih di konsumen, dibuka harga 30 juta gitu ya. Mungkin itu aja dari kita yang kita sampaikan, karena kita hari ini cek unit ke konsumen langsung. Yang jelas apa adanya kita udah sampaikan gitu. Mungkin ada yang terlewat dari kita juga, nanti bisa langsung hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Barangkali ada yang ditanyakan soal pajak atau soal yang lain-lain, langsung aja telepon via WhatsApp. Cuman untuk telepon ke kita ya antara jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan lewat dari itu gitu, karena itu udah masuk waktu istirahat. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog lanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.